bobot, kabot bertambah dengan sangat cepat. Dari setiap tema, kalau kita nggak kejar, ya kayak gini. Saya bukan mau nambahin marahnya ibu ya. Cuma saya ngomong sama Olvi itu udah 1000 kali. Bahkan kadang untuk buat dia nyanyi harus saya cubit dulu. Tapi begitu kondisi kita. Di daging ini ada sebuah kemalasan yang kita harus perhatikan. Dan sungguh-sungguh harus dibereskan. Speed, bobot, kabot bertambah dengan cepat. Kalau kita mau mengeluh dan berkata speednya terlalu cepat, ya mari kita pelajari firman ini. Satu hari waktu Elia mau balik ke surga, kita semua sudah tahu ceritanya. Elia tanya sama Elisa, kamu mau apa? Dia tidak jawab, dulu aku punya 24 lembu bajak, aku mau sekian, enggak. Ditanya sama Elia, Elisa kamu mau apa? Saudara, kalau orang tanya ke kita, kamu mau apa? Yang paling kita ingini, percayalah itu yang akan keluar pertama kali. Setuju? Ya. Yang paling kita ingini, itu yang akan keluar pertama kali dari mulut kita. Dan waktu Elia tanya sama Elisa, kamu mau apa? Elisa menjawab, double porsi dari rohmu. Elia menjawab, repeat your life twice in my life. Dia jawab gitu. Dan Elia bilang gini, kalau kamu lihat, kamu akan menerima roh itu. If you see it happen, you will receive that spirit. Kita kan udah ngerti firman ini, udah baca berulang, dikhotbahkan juga udah berulang ya. Tapi coba lihat video ini supaya kita punya gambarannya. Yang namanya speed itu kayak apa? Pada waktu, tunggu sebentar. Ulangi lagi dari awal. Ya sebentar ya. Gini, pada waktu mobil itu jalan 20 km per jam, mata kita ini bisa nangkep mobil lewat. Kalau dia udah jalan 120, menurut saya mata kita udah gak bisa lihat, dia akan bentuknya bayangan. Ya. Tapi kalau dia udah lari sampai 350 atau 500 km per jam, mata kita ini udah gak bisa nangkep. Bisa paham? Ya, contohnya kayak gambar ini. Oke? Nah, mobil itu gerak makin cepat sampai tiba-tiba mobilnya masih ada nggak? Masih ada. Tapi mata kita udah nggak bisa lihat karena terlalu cepat. Ya. Oke, saya cuma mau kasih gambaran speed yang tadi di depan aja. If you see it happen, you will receive that spirit. Hari-hari ini ada orang penambahan blessingnya begini. 1, 2, ya Joshua baru beli berapa tanah meter ya? Berapa? 50 hektar perkebunan sawit. Nih masih hutan, gak apa-apa, bentar lagi kan jadi sawit kan. Terus ada tambang emasnya ya kalau gak salah ya. Enggak, beneran ya, ini anak muda, bapak muda ya, ganteng. Itu udah gak bisa didinai. 50 hektar dia mau buat kebun kelapa sawit. Saya ngelihat gini ya, abis pertumbuhan perekonomian tuh dia gini, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Mungkin ada yang lebih speednya zaman sekarang, ada yang lebih cepat lagi, saya gak tahu ya. Tapi penambahan apa ya kayak gitu, blessingnya kayak gitu, 2, 4, 16, 32, 64 dan seterusnya. Ada orang blessingnya begini, ini blessing saya, 1,
2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada orang blessingnya diberkati gak? Diberkati, tapi begini 1,1 ya, 3 bulan lagi 1,2, 1,3, nambah gak? Nambah. Tapi saudara bayangin 5 tahun lagi perbandingan penambahan dalam hidupmu sama perbandingan penambahan dalam hidup Bapak Joshua sama penambahan dalam hidup saya dan Bunita itu nanti makin hari jenjangnya akan makin jauh. Bisa paham? Belum lagi yang blessingnya yang banyak ngedumel 1,1 dia nggak nambah ke 1,2, 1,1 nambah 1,11, 1,12, 1,13 lebih lagi. Ya ada lagi yang nambah nggak nambah. Selama kamu di Mahanaim nambah 1,11112 ya. Kalau beli kripto tuh ada yang meme koin 0,000 sekian. Punya berapa koin? Punya 1 juta koin. Sama kamu punya 1 bitcoin doang, itu bandingannya jauh ya. Jadi kita harus ngerti yang namanya speed. Bisa paham? Setuju nggak tema di Mahanaim kecepatan? Saya nggak berani setuju ya, karena gini, tema Mahanaim bukan kecepatan, kita yang kelambanan menangkap itu. Bisa paham? Tema yang diberikan di tempat ini bukan kecepatan, kita yang lamban menangkapnya ya. Bayangkan Elisa bilang sama Elia, aku mau double porsi. Dan syaratnya simple. Kalau lu lihat, simple gak? Kalau lu lihat, lu dapet. Kalau lu gak lihat, ya gue bisa apa Elisa? Biar lu ikut gue sampai ke gunung, balik lagi ke Monebo. Kalau lu gak lihat, gue bisa apa? Bisa paham? Ya. Jadi saudara, setuju nggak kalau tema di Mahanaim terlalu cepat dari bulan ke bulan? Ya pintar, berarti paham ya sekarang ya. Kita yang terlalu lamban untuk catch up semuanya. Dan kalau sampai Elia datang dan kemudian berkata seperti ini, kamu mau apa? Kalau kamu lihat, kamu akan dapat. Saya tanya, kalau mobil itu jalan dengan sangat cepat, kereta berapinya Elia jalan secepat apa? Kenapa 100 murid yang lain nggak bisa lihat? Mereka kan ngintilin Elisa ya. Jadi harusnya kan mereka bisa lihat juga dan kuasa itu turun juga diserap begitu. Bisa paham sampai di sini? Jadi ada yang namanya speed, kecepatan yang kita harus catch up dan kejar. Oke. Waktu di surga, gini, ada jenjang waktu di surga sama di bumi ini jauh. Gara-gara efek kutuk itu membuat jenjang surga dengan bumi ini jadi jauh ya. Jadi 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun kita. Saya udah total nih ya. Kalau umur kita 70-80 berarti kita sebenarnya hidupnya cuman sejaman. Umur kita itu di hadapan Tuhan itu cuma sejam. Sementara kita menghidupi di bumi ini 80 tahun, 90 tahun dengan awet muda tentunya ya. Gak ada yang mau 90 tahun kaki ini kaki ono, ribet banget ya. Kemarin Ibu Nita Bowo bicara seperti ini, semua terlalu banyak sampai kita gumoh ya. Dan saya rasa dari mangut-mangutnya pasukan Anda setuju dengan itu. Sementara tadi saya sampaikan bukan masalah terlalu cepat, kita yang terlalu lamban menangkapnya. Berarti waktu Elia tanya sama Elisa ada yang namanya kairos ya. Saya bukan mau nambahin beban marahnya beban Olvi hari ini. Tapi saya udah ngomong, Olvi, kalau kamu gak membiarkan Roh Kudus duluan jadi Tuhan, kamu harus tunggu ya
chord tertentu, musik tertentu pas dengan momenmu, maka kamu gak akan dapat yang namanya kereta berapi ini. Dan kalau kamu punya kereta berapi ini, kamu punya kuda berapi ini, maka 4 kuda iblis itu gampang dikalahkan. Bisa paham sampai di sini? Bahwa kita butuh punya speed supaya mata kita bisa melihat kereta berapi itu datang, visit, dan kemudian itu jadi milik kita. Saya tidak mau khotbah untuk kita tentang speed, untuk kita ketakutan dan kemudian kita mengejar, ya. Tapi tema hari-hari ini sampai Agustus kita akan dengar terus-menerus tentang sumpah. Dan ini cara kita mengejar sumpah supaya kita bisa menyambungkan roh kita, hati kita, jiwa kita di saluran yang benar, sehingga apa yang disumpahkan dari Tuhan ke Abraham benar-benar mengalir. Abraham, Ishak, Yakub, Pak Yusak, Pak Agung, Pak Daniel. Abraham, Ishak, Yakub, Pak Yusak, Buin, Pak Petrus, dan seterusnya, dan kamu dan saya. Mau nggak ngalir supaya blessing kita nggak 1,1111 besok meningkat begitu ada tema baru 1,111112 itu hampir nggak ada value-nya. Bisa paham ya? Oke. Nah, beginilah kenapa kita harus terhisap, terserap, bahkan benar-benar menerima sumpah dari Tuhan. Ini sumpah Tuhan buat Abraham, ya. Kita nanti numpang di sana. Jalurnya mana? Ini, ya. Kan pasti banyak di pertanyaan kita gini, gimana itu kan sumpah Tuhan buat Abraham, sumpah Tuhan buat ibu. Gimana caranya supaya sumpah itu buat saya juga? Jalurnya ini gimana supaya dapatnya, ya. Seringkali kita nggak mau nanya, kita nggak mau belajar, kita bingung. Kalau nanya kelihatan bodoh, ya udah nggak usah nanya dan nggak dapet juga nggak apa-apa. Ada orang-orang tertentu tuh begitu, percaya gak? Percayalah ada. Karena Bu Iin pun pagi hari ini sudah mengeluh tentang beberapa orang. Oke. Saya pengennya nggak tegang ya. Kalau tegang tuh susah denger. Tapi saya juga tegang ya. Dan semua saya rasa juga tegang dengan speed di ruangan ini ya. Dan saya juga nggak bisa ngelucu supaya nggak tegang ya. Tapi tolong relax aja ya, relax ya. Kalau saudara relax itu juga nolong saya relax menyampaikannya. Udah gitu aja jujur ya. Saya juga lagi dongkol bener sama Olvi. Karena beneran udah 1000 kali saya bilang. Waktu makan siang, waktu makan pagi, makan siang, makan sore. Olvi bener gak sih Vi? Omongannya bener kan? Masa harus ibu marah-marah dulu, kamu happy liatnya? Saya mah malu dan takut. Saya takut loh kalau ibu udah bangkit dan kesana. Aduh Tuhan udah deh. Ya poinnya adalah gini ya, kita perlu dewasa dan gak perlu diteriak-teriakin, dimaki-maki untuk memahami sesuatu gitu loh. Saya sih pengennya gitu ya. Oke, skip dulu deh biar gak udah. Kadang-kadang kalau saya marahin Olvi pasti banyak yang memihak ke Olvi. Kenapa? Karena seperasaan. Ya saya kasih contoh nih ya. Ini coba guyon ya, saya kasih contoh. Saya bilang gini, Vi, lu sama gua tuh hidup bersama ya. Kita makan bersama, gua ngomong lu gak pernah dengerin. Gini ya, denger baik-baik. Lu itu kayak rusa. Gue itu singa jelas. Tapi rusa dengan singa yang berteman ini, setiap kali singa lagi anteng ya, lu selalu loncat-loncat di ekornya ya. Dan kemudian kalau ekornya sampai keinjak, lu akan teriak. Terus singanya kaget ya, namanya ekornya keinjak kaget, pasti wow ya. Itu refleks. Naluri dia sebagai singa itu refleks ya. Walaupun dia sudah belajar Amsal dan berkata orang yang mengendalikan diri akan menguasai kota. Singa itu belajar tentang penguasaan diri sayang. Tapi sometimes refleks nyakar ya. Dia bilang rusa dengan centil sebagaimana naluri dan kemuliaannya
binatang yang anggun, loncat, loncat, loncat di ekornya singa. Dan begitu keinjek, wow, dan dia akan teriak di tengah hutan, singa mencakarku. Dan seluruh hutan akan memberikan empati kepada rusa. Dan kemudian akan ada gema yang saya berdoa tidak kekal, gema ketakutan terhadap singa. Saya bilang kronologinya gimana? Jangan loncat-loncat di ekor singa, kan bisa loncat-loncat di pohon. Kenapa harus loncatnya di ekor? Dan itu kejadian ya, drama animasi kayak begitu terus. Oke, saya nggak membenarkan kekejaman saya ke Olvi ya, oke. Makanya saya bilang sometimes people itu lebih gampang empati dan mereka nggak tahu kronologi yang sesungguhnya. Saya nggak butuh dibela ya, cuma kita perlu kebenaran, kita perlu belajar yang benar ya. Jika saya salah, Bu In tidak perlu marah pagi hari ini ya. Untuk saya bilang, Vi, kalau Tuhan mau menunggu suara Bunita nyanyi, pasti itu pita suara udah dikasih 8-9 oktav buat dia. Percayalah, dan dia gak akan ada malunya buat nyanyi terus menerus gitu ya. Dia akan terus nyanyi. Jadi kalau suara itu dikasih ke kamu, kamu harus tahu itu kemuliaanmu, please. Hidup di situ. Oke, skip. Dan saya rasa saya fail. Saya tidak buat saudara tidak tambah tegang, malah tambah tegang ya. Oke ya. Sekarang kita balik tentang sumpah. Ini sumpah Tuhan buat Abraham. Sumpah Tuhan buat Abraham diberikan pada waktu Abraham meletakkan Ishak. Tetapi orang murahan seperti saya tidak pernah meletakkan Ishak dalam hidup ini. Pengabdian saya pun penuh dengan cacat dan celah. Bagaimana saya bisa memperoleh sumpah sementara awal sumpah diturunkan dari surga? Karena seorang Abraham mempercayakan hati, hidup seluruhnya kepada Tuhan dengan meletakkan Ishak, dan sumpah itu turun. Demikianlah sumpah Tuhan terhadap Abraham. Karena engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Penambahan buat Abraham bukan 2, 4, 8, 16, 32, 64 kali ganda. Tapi menurut saya berlimpah-limpah sampai seluruh dunia itu milik dia. Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya, dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Jadi ini oleh karena satu orang ini ya. Jadi sumpah ini dari satu orang ini. Dan setelah Abraham mendapat sumpah, pergilah Abraham kembali dengan kedua bujangnya. Mereka sama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Dan kemudian ini buat kita ya. Dari dasar ini buat kita. Sumpah Abraham bisa turun ke kita. Seperti tadi saya bilang, pengabdian saya cecel boncel ya. Doa saya juga makin cecel boncel ya. Sikap di dalam juga menurut saya keroak-keroak hitam ya. Saya nggak tahu ya. Sungguh makin hari makin pinter aja berstrategi, bukan makin pinter tulus. Dan ini buat saya butuh sumpah dari Tuhan. Dan Ibrani 6 ayat 16 dikatakan seperti ini. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan yang mengakhiri segala bantahan ya. Di jiwa kita punya banyak bantahan. Bisa paham? Seperti contohnya tadi, apakah tema di Mahanaim terlalu cepat? Kita ini punya bantahan. Enggak, kita yang terlalu lambat. Enggak, kita punya bantahan di kepala. Enggak lah, ini itu kan pemimpin, itu kan ya, kita punya banyak bantahan di jiwa. Dan sumpah ini akan menjadi pengokohan buat kita hari-hari ini,
Ya, yang mengakhiri segala bantahan di jiwa kita. Amin. Mau dapat sumpah kayak mau disunat ya, saya bingung, berarti belum mengerti ya. Oke, saya mau ulangi lagi ya, ulangi, saya juga baca ulangi supaya ngerti. Gini, yang punya sumpah dari surga ke bumi, pertama kali yang narik sumpah itu adalah seseorang yang bernama Abraham. Dengan cara dia meletakkan sesuatu yang paling berharga, dia sudah nunggu sekian puluh tahun dan sekian proses. Pertanyaan kita, gimana kita bisa memperoleh sumpah sesuatu yang sangat mulia supaya itu terakses ke hidup kita? Ya, Ibrani 6 ayat 16 menjanjikan sumpah itu menjadi suatu pengokohan bagi kita yang mengakhiri segala bantahan. Dan ini peneguhannya. Ibrani 6 ayat 17 sampai 20. Karena itu untuk meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu. Jadi sumpah diturunkan sama Tuhan untuk generasi murahan ini. Kenapa? Karena kita tidak seperti Abraham. Kita perlu diyakinkan lagi. Saking cintanya Tuhan sama kita, saking setianya Tuhan sama kita, Dia tahu kalau kita tidak diikat dengan sumpah. Karena itu untuk meyakinkan mereka, pasukan terdahsyat Mahanaim, Bahtera, yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Tuhan meyakinkan kita bahwa kita diberi hak menerima janji itu. Suatu kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-berubah tentang mana Allah yang tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan memperoleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan hari-hari ini yang terletak di depan kita apa? Kita pengen punya sumpah dari Tuhan. Amin. Simple. Syaratnya untuk menerima sumpah, kita menjadi penurut-penurut dengan iman dan kesabaran, dengan penuh keyakinan akan pengharapanmu. Oke, saya tambahkan lagi. Di akal budi kita, di jiwa kita, seringkali kita mengadakan perlawanan dan berkata, aku belum melakukan banyak. Atau bahkan orang-orang yang merasa aku sudah melakukan banyak. Tapi Roma 4 ayat 13, 16, 17 meneguhkan begini. Sebab bukan karena hukum Taurat, karena Abraham diberikan janji. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham. Bukan karena dia udah ini, udah itu, udah ini, udah itu, dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi kebenaran karena iman. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya dari mereka yang hidup dari Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Siapa di sini orang benar yang hidup oleh karena iman? Oh, tidak banyak, cuman 10% Bu Iin. Berarti ibu harus lebih gas lagi seperti tadi, supaya awake. Loh beneran loh, sungguh saudara. Gini ya, ini akan jadi sebuah masa seperti kita ditanya gini sama Elia, Elisa kamu mau apa? Saya mau double porsi. Dan syaratnya cuma gini, kalau kamu bisa lihat, you will receive in spirit. Begitu dia receive in spirit, dia melakukan perkara jauh lebih hebat dari Elia. Jadi pertama, sebelum kita mengalami segala blessing, mau heavenly realm, mau membangkitkan orang mati, ini kuasanya Elia. Ditanya kamu mau apa hari ini?
mau motor, kalau kamu punya sumpah dari Tuhan, kamu bilang aku mau motor Tuhan. Tuhan gak kasih kalian cuma satu motor, Tuhan kasih kamu perusahaan motor biar puas. Kalau kamu dapat sumpah, ya. Nah sekarang kita harus memposisikan diri kita, jangan disposisi. Karena kalau kita memposisikan diri kita, maka sumpah itu turun menjangkau kita. Tapi kalau kita disposisi, sumpah itu gak nyampe. Ini syaratnya, sebab Allah bukan tidak adil bahwa Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus. Di sini semua orang punya pemimpin, betul ya? Dan dibilang Allah bukan tidak adil sampai Ia lupa dengan pekerjaan, pengabdianmu, kasihmu yang kamu tunjukkan untuk nama Tuhan, buat pelayanan orang-orang kudus, pemimpin-pemimpinmu yang kamu masih lakukan. Tetapi kami ingin supaya kamu menunjukkan kesungguhan yang sama, pengharapan yang agresif. Saudara mau tahu pengharapan yang agresif kayak gimana? Boleh tolong video yang selanjutnya, Debbie? Ini pengharapan yang agresif. Ruth, aku mau pendatang lagi. Ruth, aku mau pendatang lagi. Oke, dia bilang gini, Ruth, aku mau ke kebun binatang lagi. Gini ya, Ibu Ruth kurang suka binatang-binatangan. Ibu Ruth juga kurang kerjaan, ke taman safari macet 2,5 jam, ke puncak itu bukan tempat favorit saya. Dan kemudian semua perbinatangan pun saya tidak hafal, ya. Tetapi ada seseorang anak yang benar-benar berani banget dengan agresif menunjukkan kesungguhan untuk menjadikan pengharapannya suatu milik yang pasti. Ya, boleh kasih gambar selanjutnya? Ini contoh simple supaya semua paham. Bahkan Ibu Nita pun yang baru rapat, saudara. Bu Nita itu baru rapat dengan pengusaha dari China yang berkata kita akan bangun gudang beras dengan kapasitas 50.000 ton. Betul Bu Nita? Dan kemudian datanglah pangeran kecil ini dan berkata, "Come with me ke kebun binatang." Dia tenteng tasnya, masuk ke mobil, jegruk. Dan pergilah kita ke kebun binatang bersama Elion. Poinnya adalah gini. Poinnya adalah gini ya. Wajahnya, saudara lihat wajahnya gak ya? Ini membuat seluruh sel-sel saya pengen ke kebun binatang tiap hari. Jauhnya minta ampun. Ya, tapi itu saya lakukan tidak karena perintah. Saya pengen gini loh, kita ngerti ya, sumpah itu jangan dibuat kayak susah-susah banget. Kasih aja, kita menunjukkan kesungguhan. Aku desperately butuh Tuhan menurunkan sumpah untukku dan keluargaku. Kenapa? Saya gampang sekali nyatu dengan kekejaman. Tetapi saya sangat tidak mudah menyatu dengan compassion. Sedangkan saudara tahu bagaimana hati Tuhan di tengah dia mau disalib. Petrus ngambil pedangnya, ceng ya. Dan kemudian dia potong kuping orang itu. Di pihak mana Petrus? Jelas, absolutely di pihak Yesus. Tapi waktu dia mengeluarkan pedang, apa yang dilakukan Tuhan? Menyembuhkan kuping orang itu. Tidak selalu kemenangan harus dilakukan dengan pedang ditarik keluar. Sementara saya sudah sangat menyatu, seringkali untuk kejam gak usah diajarin. Dan saya butuh banget sehati dengan Tuhan. Teriakan dari hati saya adalah menyatu dengan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan isinya compassion, hati saya penghukuman dan penghakiman, ini kan gak bisa nyatu, saudara. Dan saya butuh Tuhan bersumpahlah. Tuhan bersumpahlah, aku akan didapati sehati denganmu. Ya, saya gak tahu saudara butuh sumpah apa dari Tuhan, tapi akan ada 7 sumpah dirilis dari surga,
Dan Tuhan membuat itu simple. Kalau janji Ibrani 6 ayat 16, ayat 17 berkata, untuk meyakinkan mereka. Tuhan gak perlu lagi meyakinkan Abraham. Tuhan gak perlu lagi meyakinkan orang-orang yang sudah yakin. Tapi Tuhan untuk meyakinkan mereka, lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Buat saya sih penting, saudara. Seperti tadi Bu In bilang gini, kayaknya gak panik ya. Bu In dia dari tangga pagi-pagi mengeluh tentang 2-3 orang ya, dan kemudian curhat. Saya biasanya Bu In kalau masuk mobil Sabtu pagi elegan, ya siap menyambut Tuhan. Tapi kalau Bu In masuk mobil dengan curhat, berarti dongkolnya itu udah lumayan. Dari bawah Bu In gini, bersumpahlah Tuhan, sebab aku sudah tidak tahu bagaimana cara membuat mereka mengerti hatimu, cintamu semuanya. Sampai atas, bersumpahlah ya Tuhan. Jadi teriakan tadi dari bawah. Dan kita yang diteriakin supaya dapat sumpah itu gak terlalu panik gitu. Dan kita, benar kata Alkitab, belajarlah dari anak kecil. Mana Elion ya? Oh, lagi makan ya. Belajarlah dari anak kecil, karena dia bisa telepon, sementara Olvi menggemakan di seluruh hutan untuk semua orang takut sama saya. Padahal saya punya banyak perbendaharaan, pengajaran, dan saya pengen orang deket saya dan saya bisa mengajar ya. Tapi Elion, Ruth, yang gak pakai tante lagi ya, Ruth, anterin ke kebun binatang ya. Wajahnya menunjukkan pengharapan dan kepastian. Dan saya bilang, Senin ya, dia bilang gini, bener ya. Dan Senin jadilah kita pergi. Dan Kamis dia telepon lagi, Ruth, kebun binatang. Dan saudara tahu wajah agresifnya, pengharapan bahwa si Ruth pasti drive-in aku ke kebun binatang. Itu membuat bukan cuman saya pergi, harus sel-sel saya pengen belajar tentang binatangan buat dia. Karena dia bahkan ngerti terenggiling makannya semut. Saya bilang terenggiling kasih wortel, bukan, makannya semut. Dan saya syok. Saking syoknya, saya bilang gini sama Elion, dia jawab, Ruth. Dia ini 2 tahun loh. Dan dia jawab, Ruth, masa lu gak tahu terenggiling makan semut? Iya, Ruth gak lulus flora fauna, Elion. Oke, sometimes simple. Just kamu berani berharap. Mupeng, tahu mupeng? Saudara tahu kalau saya ketemu Bu In ya, Bu In lagi jembreng apapun lah, apapun yang berharga, baju kayak duit oh, iya Bu. Apapun ya, duit apa ya, terus tebel juga kadang. Kalau kamu beruntung dalamnya dolar. Ya apapun ya. Kalau saya udah mupeng ya, apapun ditawarin mau ambil. Saudara bayangkan, image-nya kan Bu In galak banget ya. Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Ya, dia cara perkenalkan dirinya pakai guntur. Bangsa Israel jadi kabur, ketakutan. Tapi ada orang-orang yang bisa menyentuh hatinya. Dan begitu orang itu menyentuh hatinya, I multiply you without measure. I give you son, Rolis, and multiply you without measure. Saudara, ini mohon maaf ya Bu Iren, saya kasih sebuah rahasia ya. Bu Iren diberi kunci memegang minyak multiply without measure ya. Dan dipakai punya beliau nambah banyak.
Tapi saudara harus punya akses gimana menyentuh hatinya, supaya beliau mau menumpangkan tangan, multiply without measure. Silakan urusan sendiri dengan beliau ya. Maaf Bu Iren, nanti kalau banyak yang menyerbu ya. Itu perbuatan saya, dosa saya ya. Yang punya Bu Puji nggak usah, itu jarang. Itu limited edition. Sudahlah, saya tidak mau menyusahkan Ibu Puji. Ya, yang butuh mercy and grace seperti saya dengan Leo, datanglah ke Paluki. Oke, yang terakhir. Berkat dari sumpah Tuhan, Tuhan bilang gini, I promise, have no doubt. Nggak usah ragu, aku janji ya. Ingat muka Elion dan ikutin aja ya. Have no doubt, I promise to bless you over and over and give you a son and multiply you without measure. Dan dibilang seperti ini, impossible untuk Tuhan bohong. Untuk dia memenuhi janjinya dan sumpahnya gak akan berubah. Bagian kita now, we have to run into his heart, to hide ourselves in his faithfulness. Sembunyi aja di hati Tuhan. Dan kunci yang sering saya lakukan, saya sering kali kalau udah frustrasi dengan semua, saya berlutut dan berkata, Tuhan, aku mengandalkan your faithfulness. Sebab aku tahu my faithful akan sampai di batas tertentu. Tapi your faithfulness itu teruji dari abad ke abad, dari zaman ke zaman. Dan ini perjanjian buat MOG. Dia memberikan kepada kita unshakable hope, dan di mana pengharapan itu dibilang unbreakable anchor. Jadi dia berikan sesuatu yang gak bisa dipatahkan. Bagian kita cuma berharap dan bersembunyi dalam his faithfulness. Dan itu akan holding our soul to God himself. Tuhan sudah membuat dirinya bisa didekati karena salib. Dan Ibrani memberikan begitu banyak kode. Datanglah kepada Tuhan, sentuhlah hatinya dengan hatimu, biar kamu fully convinced. Sebab tidak akan ada jarak antara kita dengan dia. Seringkali yang bikin jarak adalah kita terima begitu banyak jutaan tuduhan iblis. Biarlah hari ini Ibrani 6 ayat 17 memberikan rema kepada kita semua, bahwa sumpah itu turun buat Abraham. Dan Ibrani 6 ayat 17 memberikan akses untuk sumpah itu turun kepada kita. Bagian kita tunjukkan pengharapan yang agresif, mupeng kita buat dapetin sumpah. Dan kita akan menyaksikan our life multiply without measure. Tutup matamu dan katakan, Tuhan, bersumpahlah